Banyak orang menganggap bahwa pengalaman dengan Allah adalah seperti obat penenang secara rohani. Bahwa pengalaman dengan Allah adalah sesuatu yang akan membuat kita tersenyum sepanjang waktu. Ingat, ini tidak benar. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita, dan saya Uti Priambodo, tuan rumah Anda. Dan hari ini kita akan mempelajari kitab Bilangan pasal yang ke-18 sampai dengan yang ke-20 dengan tema Perjalanan yang penuh penderitaan. Tahukah Anda bahwa di sebuah perjalanan perlu ada kewaspadaan? Kita harus siap untuk menghadapi segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tidak kita pahami. Bahaya terletak pada ketidakyakinan, ketidaktaatan, kekecewaan, dan akhirnya ketidakpercayaan. Semuanya itu akan terjadi dalam hidup mereka yang hidup dalam kebenaran. Mari kita belajar bersama-sama. Saudara yang setia bersama dengan kami di program Jalan 66. Kita sudah belajar dari kitab Bilangan dan saat ini kita sampai ke Bilangan 18 sampai dengan yang ke-20. Silakan saudara boleh buka Alkitab dan melihatnya di Bilangan 18 sampai dengan yang ke-20. Dan tentunya kita belajar di sini bahwa bagaimana kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya yang selalu mengeluh. Ini kan Allah tetap hadir, tetapi umatnya selalu mengeluh. Dan kita juga melihat ya bagaimana ada pemberontakan yang terjadi. Dulu ada pemberontakan, ada istilahnya mereka mengkritik begitu, bukan memberontak tapi mengkritik Musa yang dilakukan oleh Miriam dan Harun, dan akhirnya mereka berdua kena masalah. Dan sekarang kita ingat bahwa Allah mengukuhkan kepemimpinan Musa dan Harun. Dan tentunya ada pemberontakan juga yang dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram. Dan bagaimana juga kita akan melihat tongkat Harun ini yang mengeluarkan tunas. Dan itu kita akan memperhatikan di bagian-bagian yang akan kita telusuri di pasal 18 sampai dengan yang ke-20. Dan juga bicara mengenai tugas-tugas imam dan orang Lewi dan aturan-aturan mengenai persembahan yang ditujukan kepada imam dan orang Lewi itu ada di pasal 18. Silahkan saudara baca ya. Kemudian di pasal 19, saudara, kita menemukan tema yang selalu diangkat, yaitu mengenai penyucian. Ini semuanya berkaitan dengan kematian atau sesuatu yang kotor, itu harus disucikan. Ya, air membersihkan dan membawa penyucian bagi mereka secara ritual yang pada waktu itu dianggap najis. Nah, saudara, kita melihat di bagian-bagian daripada kitab ini, secara khusus juga kita melihat di pasal 20 dari kitab Bilangan, ini bicara mengenai perjalanan yang penuh dengan penderitaan di padang gurun. Firman Tuhan berkata demikian, kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Sin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada?
Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Saudara, pastilah ini sesuatu yang mengagumkan, bahkan sekaligus menakutkan. Air di Meriba itu dicatat dalam sejarah. Bangsa ini berada di wilayah Kades, ya lebih tepatnya mereka lebih banyak menghabiskan waktu mereka, kalau kita baca di pasal 20 itu menuju Moab yang terletak di wilayah Transjordan di seberang sungai Yordan. Ini sudah dekat ke Kanaan di sisi timur ya. Nah, saat mereka tiba di sini, kita menyaksikan situasi yang mengerikan. Mereka menemukan diri mereka membutuhkan air di tempat yang kita sebut sebagai Meriba, yang itu berarti apa? Pemberontakan. Dan semangat pemberontakan rakyat kembali muncul. Mereka bahkan menantang Allah dengan mengatakan bahwa, "Wah, sayang sekali ya, kita nggak mati ya saat yang lainnya tewas karena kena wabah. Tidak ada apa-apa di sini." Ya, pemberontakan ini mulai muncul ya dengan cara yang mengejutkan, menyindir begitu ya. Dan mulai Musa kehilangan kesabarannya. Saudara, Allah menyuruhnya untuk datang ke batu itu dan berbicara kepadanya. Dan batu itu akan memberikan air. Tapi coba kita lihat, Musa kan lagi kesel nih. Situasi yang demikian ini membuat dia tidak mempercayai firman Allah. Ya, dia ini tidak memperhatikan apa yang Allah katakan. Dan ini dianggap sebagai dosa yang sangat serius. Dan kitab suci menuliskan dengan sangat jelas kepada kita. Ini tentunya menyebabkan sesuatu yang pada akhirnya Musa tidak bisa masuk ke negeri yang sudah dijanjikan. Musa disuruh berkata, tapi dia memukul 2 kali. Bukan sekali, saudara, 2 kali. Ini seperti dia bilang begini, "Apakah kita harus mengambil air dari batu ini untuk diberikan kepada kalian?" Seperti seolah-olah, "Nih buktikan nih, saya sanggup melakukannya." Dan kitab suci mengatakan bahwa Musa sendiri dan Harun tidak terhindar dari yang namanya roh persungutan, roh keluhan, roh ketidakpuasan. Karena memang dia merasa, "Aku kan pemimpin, aku bisa kok lakukan semuanya." Dan akhirnya Musa kehilangan kesempatan untuk menikmati tanah yang sudah dijanjikan. Bayangkan saudara, Allah sangat-sangat serius ketika orang itu mulai mengabaikan firman-Nya. Dan tentunya sangat menyedihkan saudara. Perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Dan kita tahu, saat mereka melanjutkan perjalanan setelah Meriba, mereka juga menghadapi masalah lain. Di tengah perjalanan, mereka mencapai Moab. Ya, ada Edom, ingat Edom ya. Edom milik orang Edom, keturunan Esau. Mereka mendiami tanah di sebelah tenggara Kanaan. Nah, ketika orang Israel
semakin mendekati tempat itu, keadaan pasti semakin sulit. Kitab suci menuliskan di ayat 16, "Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasan. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu." Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, "Tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang." Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, "Kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja." Tetapi jawab mereka, "Tidak boleh kamu lalu." Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Saudara, ini momentum yang sangat sulit. Pertama, ada pemberontakan di Meriba, dan tentunya ayatnya ini merugikan siapa? Musa. Ya, tidak boleh masuk ke negeri perjanjian. Kemudian sekarang dia harus melewati daerah di mana orang Edom tinggal. Ini keturunan Esau. Mereka juga menolak orang Israel lewat, padahal mereka ini bersaudara, saudara. Nah, kitab suci mengakhiri pasal 20 dengan menceritakan kematian Harun. Saudara harus ingat ya, Harun adalah pemimpin besar dan imam. Saudara Musa yang bersama Musa kehilangan hak untuk masuk ke tanah yang dijanjikan. Kitab suci mengatakan bahwa ketika mereka sampai di Gunung Hor, lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang diingatkan kepada kita. Cara-cara Allah, jalan yang Tuhan tetapkan bagi kita, bukan jalan yang mudah. Meskipun pada akhirnya itu membawa berkat bagi kita. Bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak diizinkan melintasi wilayah Edom. Dan setelah semua apa yang mereka alami, mereka kehilangan pemimpin mereka, Harun. Ya, nama Allah tetap mengendalikan perjalanan yang sulit dan penuh penderitaan. Ini yang kita pelajari dari pasal 18 sampai dengan yang ke-20. Berikut saatnya kita untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Yohanes. Pertanyaan pertama kepada Pak Yohanes, pada pasal yang ke-20 kitab Bilangan. Kita menemukan bahwa Musa sedikit stres, lelah dan tidak bisa lagi untuk menahan orang-orang ini di padang gurun. Nah, bagaimana Pak Yohanes? Apakah Pak Yohanes juga tidak berpikir bahwa hukuman Allah terhadapnya sedikit terlalu keras? Ya, kita melihat dan mengakui bahwa memang Musa sebagai manusia biasa tentunya dia stres, dia mengalami kesulitan. Tetapi juga Musa diingatkan agar tetap taat kepada Tuhan. Ini pertanyaan yang tentunya muncul di hati kita. Apakah Tuhan begitu keras kepada Musa sampai-sampai Musa menerima hukuman yang begitu besarnya daripada Tuhan yang memang sudah mengangkat dia menjadi seorang pemimpin. Dan hanya berteriak pada batu.
Benar sekali, Pauti, benar ya. Dia marah pada batu itu dan mendapat masalah besar karenanya. Jadi kita lihat apa sebenarnya yang terjadi. Masalahnya adalah kita perlu apa? Memahami hal-hal ini dari sudut pandang Allah. Memahami prinsip di baliknya. Terkadang kita tidak bisa memahami mengapa seseorang mendapat masalah besar dalam hidupnya. Masalahnya adalah orang ini mulai meremehkan prinsip yang tampaknya kecil. Dan kita tidak bisa melihat hubungan antara semuanya pada awalnya. Musa, dia pernah gagal di masa lalu. Tetapi kegagalannya terutama terkait dengan manusia. Itu bukan masalahnya di sini ya. Kali ini dia melanggar perintah langsung dari Allah. Jadi tidak peduli jenis perintah apa yang Allah berikan. Nggak peduli apakah kita menganggapnya lebih atau kurang penting. Masalah utamanya adalah kita biasanya memiliki ukuran untuk menilai seberapa serius sesuatu dalam firman Allah, dan pertanyaannya di sini adalah apa yang masih ada. Jadi ketika Musa melakukan hal ini, ia mengungkapkan bahwa ada masalah serius lain yang tersembunyi dalam dirinya. Lalu Allah berkata, "Lihatlah Musa, aku tahu hatimu dan aku tahu apa yang terjadi padamu. Untuk mencapai tujuan yang harus kau capai, kau harus menerima hukuman ini." Karena kita tahu pada akhirnya yang benar-benar penting bukanlah masuk atau tidak ke dalam tanah perjanjian. Yang penting adalah bagaimana kita taat dan melakukan kehendak Allah, itu yang penting. Poin yang perlu kita catat, apa yang penting bagi saya belum tentu penting bagi Allah. Itulah sebabnya mengapa kita perlu mendengarkan firman Allah. Tetapi Pak Yohanes, beberapa hari yang lalu kita belajar dan mengetahui bahwa Musa adalah orang yang sangat sabar. Orang paling sabar di seluruh bumi boleh dikatakan. Dan sekarang dia sepertinya telah berubah. Iya, tepat sekali Pauti. Ini kan Musa dikenal sebagai orang yang lembut hatinya. Tetapi kita lihat juga akhirnya Musa membiarkan dirinya terkontaminasi dan dikuasai oleh roh yang sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Musa mulai kehilangan kesabarannya, sehingga dia tidak lagi memperhatikan apa yang Tuhan titahkan. Mungkin karena itulah orang Israel selalu menciptakan situasi yang rumit. Selalu memiliki masalah dengan kerabat mereka, seperti yang coba kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-20 ini. Nah, orang Israel mendekati Edom, dan sekali lagi masalah akan datang, dan pertempuran terjadi. Ya, ini topik yang menarik ya untuk kita perhatikan. Kita kan paham ya, Israel ini memiliki masalah dengan orang-orang Ismail, dan anggapan bahwa akan selalu ada permusuhan di antara mereka. Jadi mereka juga memiliki masalah dengan orang-orang Edom, keturunan Esau, dan akan selalu ada permusuhan di antara keduanya, dan tema ini tentu terus berulang kalau kita baca Perjanjian Lama. Makanya kita lihat di sini orang-orang Israel tidak lebih baik dari siapapun. Itu harus kita ingat. Mereka sebenarnya terbukti lebih rumit dalam menghadapi kesempatan yang mereka miliki untuk mengenal Allah. Kita tahu Israel ini kan dipilih oleh Tuhan. Dan dia harus sebenarnya sekalipun sudah dipilih, dia juga harus taat kepada Tuhan. Tidak bisa bilang sudah dipilih kemudian kita nggak taat kepada Tuhan. Dan kita amati sekarang bahwa dalam Kristus kita ada melihat hal-hal yang berbeda. Rencana Allah mencapai puncaknya, dan semua suku yang berbeda ini bersatu di dalam Kristus. Ya, masih ada yang namanya persaingan-persaingan, tetapi itu kan sebenarnya seharusnya tidak kita tonjolkan dalam kehidupan kita. Karena Kristus menjadi pusat bagi kehidupan kita. Dan sekarang harapan kita, ya kita paham bahwa Allah yang adalah Allah bagi orang Yahudi dan juga adalah Allah bagi bangsa-bangsa lain. Dan kita melihat sebuah penglihatan yang melalui Nabi Yesaya, kita melihat bahwa semua bangsa dan suku berbeda ini akan berada dalam hubungan persatuan dengan umat yang dipilih ini, yaitu umat Israel. Untuk apa? Untuk menyembah Allah. Dan inilah yang seharusnya menjadi doa
dan harapan kita untuk masa depan. Menakjubkan. Kita lihat. Pasal 20 dimulai dengan cerita tentang kematian seseorang. Dan di akhir pasal juga disebutkan kematian saudara lainnya, Harun. Dalam pelajaran terakhir kita belajar bahwa dunia orang mati adalah Seoul atau Hades. Nah, bisakah Pak Yohanes memberikan kepada kita penjelasan? Karena saya sering menemukan dalam bagian ini, khususnya dalam Perjanjian Lama, dan bisa membuat kita menjadi bingung. Baik, Pak Uti, saya akan jelaskan ya. Seoul ini kan tempat di mana orang mati pergi. Nah, secara umum, pandangan orang Israel bahwa Saul berada di bawah, di kedalam bumi, terutama karena mayat-mayat dikuburkan di tanah. Nah, ide dasarnya adalah bahwa Saul ini adalah dimensi di mana orang mati berada. Dalam Perjanjian Lama, kita belum memiliki banyak detail ya tentang apa yang terjadi setelah kematian. Belum ada konsep yang jelas tentang surga atau neraka. Nah, konsep ini baru akan dijelaskan dengan jelas dalam Perjanjian Baru. Jadi kita melihat bahwa ada tanah orang mati dan tampaknya terbagi. Ya, segala sesuatu menunjukkan bahwa ketika orang mati, mereka pergi ke Seoul, ke Hades, dan orang mati akan dibagi menjadi penderitaan atau berkat dan kebahagiaan. Namun semua ini tidak merujuk kepada surga atau hukuman kekal yang akan kita pelajari lebih lanjut tentunya di pelajaran ini ya. Nah, ketika kita melihat ayat-ayat semacam ini dalam Perjanjian Baru, dan barunya kita nanti akan tahu ya, kita akan melihat bagaimana sih wujudnya yang namanya surga dan neraka itu. Itulah mengapa mereka pergi ke Saul. Sekarang penting untuk kita catat, pada suatu hari, semua orang akan mati dan pergi ke Saul. Itu adalah dunia orang mati, atau seperti yang beberapa orang katakan, ini rumah orang mati begitu. Sehingga kita akan jelas ya kalau kita mempelajari di dalam Perjanjian Baru. Benar, sekarang saya punya pertanyaan yang lain di sini. Seoul dan Hades itu berbeda atau keduanya sama, Pak Yohanes? Ya, keduanya sama ya. Seoul itu adalah nama dalam bahasa Ibrani dan Hades adalah terjemahan kata tersebut dalam bahasa Yunani. Jadi orang bisa melihat ini dalam Alkitab dan memahaminya. Biar kita nggak bingung begitu ya. Benar, Pak Yohanes. Saya benar-benar tidak ingin membahas ini secara detail di sini. Karena apa? Karena saya belum berpikir untuk membahasnya sekarang. Sekarang ayat yang baru saja kita pelajari, yang kita teliti. Apakah menurut Pak Yohanes di sini terlalu sedih? Apakah Allah benar-benar Allah yang kejam dan penuh kesedihan seperti ini? Maksud saya, siapa yang menyangka? Ya, saya mungkin bisa menangis ya kalau mendengar ini. Memang benar ya, bagian ini memang sangat sedih. Dan apa yang terjadi di sini sebenarnya? Ini menarik ya. Banyak orang berpikir bahwa pengalaman dengan Allah adalah semacam obat penenang yang bersifat rohani. Bahwa pengalaman dengan Allah adalah sesuatu yang akan membuat kita tersenyum sepanjang waktu. Dan harus diingat ya, ini nggak benar. Karena kita memiliki pengalaman yang bahagia dan pengalaman yang berat. Kemenangan dan kesulitan. Dan Allah adalah Allah yang kita pahami dalam pengalaman hidup kita. Jadi jika seorang memandang Allah dengan cara yang begitu dangkal, bagaimana mereka akan menghadapi masalah? Umat Allah dalam Perjanjian Lama juga mengalami kematian yang begitu nyata. Ini adalah kenyataan, tidak ada yang hidup selamanya. Itu menjadi sebuah fakta. Orang-orang, ya kita paham, menghadapi tantangan dan masalah. Dan itu terjadi, saudara, dalam sepanjang waktu hidup kita. Dan saya melihat, ya begitu banyak orang yang mulai membicarakan Allah. Dan itu saya membuat seolah-olah sama sekali tidak pernah membaca Alkitab. Atau sekadar tidak memahaminya. Jadi kita membaca tentang kematian Harun, kematian Miriam, dan masalah yang dihadapi Musa dan Harun akibat pemberontakan ini nyata. Yang menunjukkan bahwa Allah hadir, membimbing umatnya sepanjang sejarah, bahkan ketika dalam masa-masa sulit. Ketika Anda mungkin mengalami saat-saat sulit dalam hidup, ingat ya, jangan putus asa. Karena Allah tahu apa yang sedang terjadi.
menjadi seorang yang beriman bersama orang-orang di padang gurun pasti akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Ya, tentu ini menjadi hal yang berbeda ya Pak Tia. Benar, Pak Yones. Terima kasih banyak Pak Yones untuk penjelasannya. Yang berikut bagaimana kita bisa mendapatkan penjelasan berkaitan dan kesimpulan pada bagian ini. Saudara, dalam program Jalan 66, tema kita hari ini perjalanan yang penuh penderitaan, dan kita sudah belajar dari Bilangan pasal 18 sampai dengan yang ke-20. Kita harus berhati-hati dengan detail. Ya, saya pernah mendengar cerita tentang seorang wanita muda yang bekerja di rumah seorang pria kaya raya. Dan di sana dia menemukan sesuatu yang jatuh di lantai. Sebuah benda yang merupakan mahakarya arkeologi. Sangat langka dan penting. Ketika dia melihat benda aneh yang tua dan kotor itu, dia langsung membuangnya ke tempat sampah. Dan rupanya pemilik rumah ini seorang arkeolog. Hampir saja pingsan melihat itu. Karena dia berpikir bahwa benda bersejarahnya hampir saja dihancurkan oleh seorang wanita yang memang nggak ngerti ini benda apa ya. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu belajar untuk menilai sesuatu dengan cara yang berbeda. Kita harus memperhatikan dengan baik. Dengarkanlah dengan seksama firman Allah dan berusaha untuk taat kepada Allah sesuai dengan perintahnya. Jangan menghakimi dan jangan menilai sesuatu berdasarkan pendapat kita sendiri. Ya, Anda mungkin akan berakhir seperti wanita yang membuang barang berharga ke tempat sampah. Jadi ketika Allah memerintahkan Musa untuk melakukan sesuatu, itu berarti serius. Jangan menilai sesuatu berdasarkan standar manusia. Belajarlah untuk mendengarkan suara Allah. Hati-hati ya dengan yang namanya detail-detail, karena hal tersebut lebih penting daripada yang kita pikirkan. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.